Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Indriani dengan NIM 33030210016. Di sini saya akan menjawab tugas UTS mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa dengan dosen pengampu Bapak Sifaul Amin. Yang pertama, bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dilakukan dengan prosedur yang disepakati oleh para pihak. Alternatif penyelesaian sengketa ini lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati yang lebih fleksibel dan efektif daripada litigasi di pengadilan. Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yakni berupa 1. Mediasi. Mediasi merupakan proses di mana penyelesaian sengketa di mana pihak yang berkonflik berusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima dengan bantuan mediator. Yang kedua, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berkonflik menyerahkan penyelesaian sengketa kepada satu atau beberapa arbiter yang mengeluarkan putusan yang mengikat. Kemudian negosiasi. Negosiasi merupakan proses langsung antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai sebuah kesepakatan tanpa bantuan pihak ketiga. Kemudian juga ada konsiliasi. Konsiliasi ini merupakan proses di mana pihak-pihak yang berkonflik menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka untuk mencapai kesepakatan. Menjawab pertanyaan kedua merupakan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang pertama, litigasi. Nah, litigasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak penyelesaian di akhirnya ditentukan oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian non-litigasi. Nah, litigasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi, di mana pihak-pihak yang berkonflik berusaha mencapai kesepakatan tanpa melalui proses litigasi melalui pengadilan. Kemudian yang ketiga, tahapan dan tata cara mediasi. Nah, yang pertama melalui persiapan. Persiapan ini pemilihan mediator, penyelesaian pernyataan klaim, dan penjadwalan pertemuan. Kemudian pertemuan pembukaan. Nah, di sini mediator menjelaskan aturan dan proses mediasi. Kemudian penjelasan posisi. Penjelasan posisi ini setiap pihak menyampaikan pandangannya tentang masalah yang ada. Kemudian penyelidikan. Penyelidikan ini merupakan mediator menggali lebih dalam masalah untuk mencari solusi. Kemudian penyusunan kesepakatan. Penyusunan kesepakatan ini merupakan pihak-pihak bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir, penutupan. Nah, penutupan ini di mana pihak kesepakatan dituangkan dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh semua pihak. Menjawab pertanyaan soal keempat, mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Nah, penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini proses di mana pihak yang berkonflik mencoba mencapai kesepakatan tanpa bantuan pihak ketiga. Ini dilakukan melalui diskusi langsung antara pihak ke pihak yang konflik untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Kemudian mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi maksudnya. Di sini proses di mana pihak yang berkonflik menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Konsiliasi ini umumnya dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan bantuan konsiliator. Menjawab pertanyaan yang keenam, latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, Perma nomor 1 tahun 2016 ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
sebagai pedoman bagi pengadilan di Indonesia dalam melakukan mediasi sebagai salah satu upaya untuk mempercepatan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Nah, latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Menjawab pertanyaan ketujuh, mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah, arbitrase ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berkonflik menyerahkan penyelesaian sengketa kepada satu atau beberapa arbiter yang mengeluarkan putusan yang mengikat. Kemudian proses arbitrase ini meliputi pemilihan arbiter, persidangan, dan penerbitan putusan arbitrase. Menjawab pertanyaan yang ke-8, arbitrase ini arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Ini merupakan ada perbedaan yang mana arbitrase institusional dilakukan melalui lembaga arbitrase yang memiliki aturan dan prosedur yang telah ditetapkan seperti BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau ICC International Chamber of Commerce. Kemudian arbitrase ad hoc ini dilakukan secara langsung di antara pihak-pihak yang berkonflik tanpa melalui lembaga arbitrase resmi. Prosedur ditetapkan oleh pihak-pihak atau diatur badan hukum yang berlaku. Kemudian menjawab pertanyaan yang ke-9, mekanisme pengangkatan hakim arbiter. Biasanya pengangkatan ini hakim arbiter dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian jika tidak ada kesepakatan, biasanya diatur oleh peraturan arbitrase atau oleh hukum yang berlaku. Menjawab pertanyaan perbedaan BANI dan Basyarnas serta kewenangan keduanya. BANI atau Badan Arbiter Nasional Indonesia merupakan lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi di Indonesia. Kewenangannya mencakup sengketa-sengketa yang timbul di Indonesia atau yang melibatkan pihak-pihak Indonesia. Kemudian Basyarnas atau Badan Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Alternatif. Ini merupakan lembaga arbitrase yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan investasi di Indonesia. Basyarnas ini memiliki kewenangan khusus dalam penyelesaian sengketa-sengketa investasi. Sekian dari saya, terima kasih.